Air Zam-Zam, tepuk tangan dong. Ibu insya Allah sudah tahu sedikit ya. Kalau diajak ke Baitullah dipikirannya apa? Masya Allah, tepuk tangan dong ya. Yang mau saya tahu bahwa itu mau. Jadi kita nggak perlu belajar umroh adalah ini bahannya ini. Nggak perlu, produknya simple. Kita nggak perlu belajar A B C sampai Z. Orang sudah tahu dia seorang muslim. Kita aja ke Baitullah, dia sudah tahu. Iya, saya pengen mengadu ke sana. Saya pengen ke makam Rasulullah, mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Saya pengen hadir di depan Ka'bah. Udah tahu produknya, kita nggak perlu jelasin panjang lebar. Karena produk umroh adalah produk yang sudah banyak orang. Pasar sudah tahu. Belum kalau saya jadi travel umroh, saya ngurusin visanya, tiketnya, nggak usah. Dengan nggak usah sibuk-sibuk ngurusin travelnya, visanya, bagaimana makannya, semua sudah ada yang ngurusin. Mudah-mudahan ya sekali lagi, ya. Dengan share aja, ajak orang ke Baitullah aja. Kira-kira Pak, ke Baitullah, umroh, haji itu beda bukan? Kalau kita ngajak orang ke ibadah, dapat pahala nggak Pak? Dapat pahala. Dia nolak kita dapat pahala, ya kan? Kalau dia berangkat, rezeki nggak buat kita? Rezeki namanya ada bisnis di sini, ya pasti dapat rezeki. Minimal pahala kita dapat. Seperti kami kesini nih Bu, ya kami kemarin ketemu orang di mana di kapal, karena kami biasa sih kalau sinar ini kita sebut namanya Sa'id. Sa'id itu kan yang laki-laki ada ketika mencari air minum buat Nabi Ismail, ya kan? Di bukit kapal itu di sana ada air, sebenarnya itu air, gitu ya. Karena ada pasir lain di sana, nggak ada di sana. Lalu di bukit kapal lagi sampai di kali kemudian Ibrahim, setelah di Ismail mengucapkan kata kakinya, untuk orang yang di situ di bawah kita berdua. Itu yang namanya Sa'id. Kita berusaha ikhtiar semaksimal mungkin, nah hasil Allah yang ada. Begitu sekali. Kamu Sa'id kita pasang ketemu orang, kita ajak undang di acara ini. Bismillah, Allah nanti akan buka hati mereka. Kita mulai siar. Itulah makna Sa'id. Jadi minimal kita kalau jadi peziarah Baitullah itu Bu, Pak, nggak usah mikir macam-macam. Saya mau ibadah, saya mau dakwah, ya mencari pahala minimal, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, bisnis umroh ini bisnis yang sangat menjanjikan. Kenapa? Nggak perlu yang namanya ijazah, ya. Saya tapi kan lulusan SD Bu, meskipun nggak lulusan opo-opo itu bisa Bu. Tahu opo-opo ya? Saya kok bingung nanti. Tahu opo-opo ya? Bukan lulusan apa-apa itu bisa menjalankan. Saya punya mitra perwakilan yang dia ibu rumah tangga SD aja nggak lulus tapi jamaahnya 1 bis full Pak, tepuk tangan dong. Nah, dari ketulusan hati dia ngajak orang. Dia itu kalau sehari-hari ngarit, bantu suaminya ngarit di sawah, di ladang untuk ngasih makan sapinya. Ketika ngarit ketemu orang yang ngarit juga, kita ngarit umroh ke rumahnya, silaturahmi. Akhirnya 1 bis full jemaah dia sendiri. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi nggak kenal siapa dia, mau dia pengusaha, dia karyawan, dia dewan, dia dokter, silahkan bisa jalankan. Seperti itu, ya, nggak mengenal kelas siapapun dia. Ayo kita siar bersama Semira Travel. Nggak ada kata bosan, sama kalau tadi kita niatnya adalah mengajak orang untuk ibadah, ya. Kalau kita niatnya mengajak orang untuk ibadah, kita berdakwah, insya Allah nggak ada bosan. Ditolak ya rapopo, insya Allah pahala buat kita mengalir, kan gitu. Mau saya diundang ke Madura, insya Allah selalu saya ngomong, ya nggak bosan karena saya senang ketemu jenengan, ketemu orang-orang baru, silaturahmi lagi, ngobrol lagi, saya senang, nggak ada rasa bosan. Beda kalau ngapun kan ya, saya kan udah resign. Dulu waktu saya di kantor, saya di belakang meja aja, nggak pembukuan, itu kayaknya bosan pas sehari-hari. Ini alhamdulillah ketemu orang baru. Justru ketika kita banyak silaturahmi ini berbeda semuanya. Yang dulu mungkin saya ketemu orang baru agak cuek, mau nyapa takut saya nggak disapa balik. Kalau sekarang nggak peduli, saya niat nyapa, dia sama-sama saudara, sama-sama muslim, bismillah pasti dia akan nyapa saya juga. Saya gitu Bu sekarang, ketemu orang dari mana Bu, seperti itu. Jadi nggak ada kata bosan, justru entertainnya di situ, ya luar biasa nikmatnya di situ. Kita silaturahmi dengan banyak orang dan juga nggak mengenal keterbatasan. Tadi saya bilang siapapun dia. Nah Bapak Ibu semuanya,
Ini adalah owner Samira Aliwisata, ya. Beliau bernama Bapak Haji Fauzi Waimuntoro, asli beliau orang Solo. Kalau saya lihat dari nomor izin berdirinya si travel ini tahun 2007 sudah berdiri izinnya. Namun ketika itu bukan milik beliau. Nah, beliau ini beli tahun 2014. Ini sejarahnya saya ceritakan sama beliau ya. Karena saya nggak tahu waktu itu ceritanya bagaimana. Cerita ke saya seperti itu. 2014 beliau beli, tapi izinnya keluar tahun 2016, izin perbarunya ya. Nah, ketika tahun 2016 waktu itu beliau baru beli, beliau bilang, lah kok di TV-TV banyak ini tragedi, ribuan jamaah umrah sudah mendaftar tapi tidak berangkat. Ingat? 2016 sampai 2017 tragedi itu terus disiarkan di televisi. Padahal izin beliau baru selesai. Nah beliau gini lah, piye aku baru beli travel, izin baru selesai, lah kok yang di luar sana banyak jamaah ditipu, betul? Akhirnya beliau pikir, walah piye nanti saya orang mau umroh takut, mau daftar takut. Beliau punya inovasi, ini caranya gimana? Wah, gak, kalau gini sebaiknya orang yang tadinya harus bayar dulu baru berangkat, gimana kalau sekarang saya balik bahasa beliau begitu. Gimana caranya? Orang-orang ini diberangkatin dulu baru bulannya bayar. Tepuk tangan dong. Kira-kira ini solusi atau solusi Pak? Solusi. Kalau orang udah jaga perhitungan, aku nggak punya duit, takut tipu, ya bisa berangkatin dulu gitu. Kira-kira solusi nggak Pak? Mudah bagi kita untuk bersiar. Ya karena orang mau kita berangkatin dulu, banyak jemaah yang nanti ditipu lah. Kalau saya berangkatin dulu yang tipu saya apa? Jangan-jangan teleponnya ditipu, nggak dibayar nanti pulangnya, betul? Nah inilah kita balik. Meskipun bukan dana beliau bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah seperti itu, karena beliau mencari solusi gimana supaya ada yang seperti ini programnya. Umroh dulu bayar belakangan ada. Nah biar semangat nggak kedinginan ya, karena saya juga dingin. Bu Pak, saya semua, alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, saya juga waktu itu gabung di Samira Travel itu luar biasa dengan program ini. Saya sangat senang menyambut. Bahkan saya pernah bertemu Pak Kiai di Jember sana. Ya, beliau 2 kali ditipu travel, jamaahnya ditipu travel, bukan hanya puluhan ratusan juta. Saya datangnya beliau, enggak Pak, saya nggak mau. Belum saya tawarkan ini program umroh dan belum begini. Dan Pak, saya nggak mau. Kecuali jenengan bisa berangkatin saya juga. Justru itu Pak Yai, saya punya program. Jadi alhamdulillah dia ngomong seperti itu. Apa Mbak? Ya ini, gimana berangkat dulu aja yuk. Ketika itu 0 DP, tidak ada DP sama sekali karena paket yang harganya di bawah 25. Beliau semakin senang, gitu kan. Wah, nggak usah DP Pak. Jenengan tinggal berangkat, tak urus paspornya semuanya selesai. Berangkat pulang bawa istrinya, sekarang siar jamaahnya sudah 2 habis, tepuk tangan. Ya luar biasa kan? Ternyata mudah siar bersama Samira Travel. Ini legalitasnya, Bapak Ibu semuanya luar biasa. Ya, jadi sudah resmi. Yang sekarang SK terbarunya tahun 2020. Karena untuk izin travel itu harus diverifikasi setiap 3 tahun sekali. Sekali saja travel itu gagal memberangkatkan jamaah atau pernah mengecewakan 1 orang saja jamaah, kalau ada pengaduannya ke Kemenak, maka 3 tahun berikutnya izinnya nggak akan diperbarui atau nggak diverifikasi ulang oleh Kemenak. Alhamdulillah izin kita terbaru 2020 sudah keluar. Jadi aman buat kita siar para jemaah-jemaah kita, gitu ya. Bapak Ibu semuanya, di Samira Travel ini ada konsep yang sangat luar biasa. Yang konsep itu juga mengacu pada ajaran Islam tentunya, betul ya. Seperti hanya Rasulullah seorang perniaga sukses. Nah, di sini kita ada konsep yang namanya niaga. Niaga adalah niaga, ini adalah ibadah, dan adalah dakwah, ya. Sebenarnya kita utamakan di ibadahnya, dakwahnya dulu, kemudian ada perniaganya di sana, betul? Nah, konsep inilah yang kita pakai dan alhamdulillah kita tuh nggak pernah kecewa di bisnis ini, karena kita konsepnya ada di ibadahnya, ada di dakwahnya, seperti itu Pak ya. Nah, luar biasa. Nah, Bu Nafi kok ada niaga bisnis sih, travel bisnis umroh kok dibisniskan? Pak, waktu diundang tadi ada nggak pikiran seperti itu? Jadi kok umroh dibisniskan, ada nggak Pak? Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Betul Pak, karena kita nggak bisniskan umrohnya. Umroh haji itu gratis, ya. Mana ada kita tahu
tawaf ada kotak amal itu, silakan kasih ke tawaf, harganya sekian real, nggak ada ya? Betul, nggak ada. Sa'i nggak ada kotak untuk sekian real, untuk sa'i nggak ada. Umroh haji itu gratis. Kalau mau gratis memang bisa renang ke sana nanti. Sampai sana. Gratis yang kita bisniskan adalah satu, tiket pesawatnya, apalagi visanya, apalagi hotelnya, apalagi akomodasinya, apalagi cateringnya. Itu yang dikelola oleh travel dan itu yang akan dibisniskan. Akan terjadi nego-nego dengan travel, dengan si hotel. Harga tadi sekian kan dibuat keuntungan jadi sama dia, seperti itu ya. Dengan tiketnya ada nego juga, ada bonus juga. Itu nanti yang dibisniskan oleh si travel kepada jemaah, bukan umrohnya yang kita bisnis. Jadi aman ya. Jadi jangan nanti kalau luar nih kok bisnis umroh dibisniskan, bukan, umroh hajinya tidak dibisniskan, tapi akomodasi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita menjadi travel yang sangat terpercaya Bapak Ibu. Kita bekerja sama dengan beberapa maskapai yang sudah terbaik sedunia. Ada Saudi Arabia. Jadi kita pun perjalanan ini nggak transit langsung ya. Kalau yang program umrah plus Turki kemarin kita pakai Turki Airlines dan nggak berhenti di Emirat, karena ada jemaah-jemaah yang bilang saya ke Turki berhenti di Dubai, karena dia pakainya Emirat, dia memang berhenti di Dubai, seperti itu. Kita kemarin nggak langsung Turki ya, nah, seperti itu. Lion Air, Batik Air, dan pembiayaan umrohnya tadi yang saya bilang umroh bayar belakangan tidak ditalangi oleh travel, karena travel bukan lembaga keuangan. Travel hanya penyelenggara perjalanan, jadi nggak boleh mereka pakai nalang-nalangin uang ke jamaah. Yang boleh pembiayaan adalah mereka BNI Syariah, Mandiri Syariah, Permata Syariah, Amitra Syariah. Nggak tahu kalau di Bali pakainya apa Bu? Amitra saja. Yang untuk Bali Syariah nggak ada? Amitra Syariah. Tepuk tangan dong. Bali sudah pakai ini juga ya. Jadi kami pembiayanya bekerja sama dengan mereka. Amitra Syariah, dan kabar terbaiknya Amitra ini tanpa jaminan Pak. Aman ya, enak banget jamaah, nggak perlu kita tarik jaminan apapun. Dan alhamdulillah dari hotel pun, dari maskapai Samira Travel sudah mendapatkan banyak penghargaan atau award. Apa penghargaannya? Dari Saudi Arabia tahun 2018-2019 adalah pemesan atau booking tiket pesawat dari semua travel di Indonesia. Tepuk tangan dong. Dari hotel ini ya, Hotel Hilton, Hotel Al Aiman, itu kita menjadi travel terbanyak untuk guestnya, tamu yang menginap. Artinya jamaah Samira Travel dan Samira Travel yang paling, Samira adalah travel yang paling banyak memberangkatkan jamaah. Itu benar sekali lagi. Ada di sini penerimaan piagam-piagamnya seperti ini. Ini kalau kita zoom kelihatan nanti ya. Ini dari pemilik hotel ya, Eman Group. Nah ini juga dari maskapainya Saudi Arabia Airlines, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah terus kenapa sih Bu Novi, kenapa saya harus ada di Samira Travel? Kenapa saya sekarang ada di Samira Travel menawarkan untuk bisnis umroh bersama Samira Travel? Bapak di Bali ada berapa travel? Banyak Pak, travelnya banyak. Tapi kenapa saya sekarang di sini menyampaikan kepada Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama Samira Travel? Karena Samira Travel punya 3 program yang luar biasa, yang namanya 3M. Ini M-nya, apa M-nya? Mudah, murah, mantap. Mudahnya di mana? Tadi yang pertama saya bilang, mudahnya adalah ketika travel lain ya harus bayar cash dulu, kita bisa bayarnya ngangsur. Berangkat dulu baru pulang, baru ngangsur, dan ngangsurnya 3 tahun. Ngangsurnya juga nanti di Indomaret atau Alfamart atau di bank konvensional boleh. Gitu seperti itu. Jadi nggak kita ditagih nggak. Dan akadnya juga syariah Pak. Akadnya syariah. Jadi nggak pakai, kalau kita bilang bukan akad riba. Jadi akadnya jual beli, ijarah, seperti itu. Mudahnya apa lagi? Selain dia bisa berangkat dari belakangan, mudahnya lagi dengan bisa akses di internet, boleh lihat profilnya Samira Travel. Dan untuk pendaftaran nggak usah jauh-jauh ke Jakarta karena kantor pusat di Jakarta, tapi di Bali ini sudah ada kantor cabangnya. Ada Ibu ya? Dan kita kepala cabangnya nanti insya Allah sudah ada SK nya Bu Sutra, tepuk tangan Bu Sutra dong. Nah ini kepala cabang yang di Bali ya.
Nanti tinggal ke sana, dan yang mengundang Bapak Ibu itu adalah perwakilan mitra-mitra Samira Travel yang ada di Bali. Jadi jenengan kalau misalkan termasuk jenengan nih, kalau jenengan ada jadi mitra, jadi perwakilan juga, orang-orang silakan mendaftar ke jenengan semua. Nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Enak nggak Bu? Enak, jadi pengusaha travel tuh enak. Resikonya luar biasa jadi pengusaha travel. Resikonya bisa bolak-balik ke Baitullah gratis. Ya, Masya Allah. Kemudian program M yang kedua murah, ya, murah. Jadi kalau dibandingkan dengan hotel yang sama dengan travel lain, kita jauh lebih murah. Murahnya apa lagi? Bapak Ibu nggak perlu nyari sertifikat. Aduh, rumah saya belum sertifikat, masih AJB. Saya mau sertifikat SHM dulu lah, biar bisa pakai umroh belakangan. Nggak perlu. Ya, jenengan nggak perlu sertifikat, nggak perlu SK, nggak perlu apapun, karena memang di sini tidak perlu anggunan. Yang ketiga adalah apa Bu? Mantap. Mantapnya di mana? Nanti setiap jemaah akan diberikan 2 koper, ya, 2 koper yang luar biasa. Nah ini Bu, umroh dulu bayar belakangan. Samira bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah yang namanya Mitra Syariah, dan dengan akadnya ijarah atau pembiayaan multi jasa. Ini sudah mendapatkan fatwa dari MUI tentang pembiayaan multi jasa. Jadi gini Pak, Samira Travel punya paket umroh. Misal nih harganya 30 juta misalkan. Kemudian umroh itu dijual oleh lembaga keuangan syariah. Kita jual ke sana. Oleh lembaga keuangan syariah, Mitra tadi akan dijual ke jamaah. Kalau jual beli boleh nggak ngambil untung Pak? Boleh. Ya, contoh nih Pak, siapa namanya? Pak Tasulin. Pak Tasulin dengan Bapak Tahir. Pak Tahir. Pak Tasulin ini punya dealer mobil. Pak Tahir Pak Tahir ini punya, ini bos, punya uang banyak ceritanya. Nah saya bilang ke Pak Tahir, saya mau beli mobilnya Pak Tasulin, itu Innova, harganya 200 juta. Saya kan misalkan 200 juta Pak ya. Saya nggak punya uang, kata Pak Tahir. Ya udah Bu Novi, saya beli itu mobilnya Pak Tasulin 200 juta, saya jual ke Bu Novi 220, boleh nggak? Boleh. Karena akadnya jual beli. Bu Novi ngangsur selama 3 tahun, boleh nggak? Tapi jelas 220, akadnya seperti itu. Tapi kan lebih 20, iya karena untungnya Pak Tahir kan begitu ya, akad jual beli. Tapi lain kalau saya bilang Pak Tahir, saya mau beli mobilnya Pak Tasulin 200 juta. Kata Pak Tahir, ini Bu Novi 200 juta, saya pinjamkan. Tapi nanti Bu Novi 3 tahun lagi ngangsur, totalnya 230, boleh nggak Pak? Akadnya minjam. Kok saya harus balikan 220 walaupun sama-sama lebih 20, tapi kan berbeda akad. Itulah yang kita gunakan akad yang pertama, akad jual beli, ya. Kalau jual beli barang namanya murabahah, tapi kalau ini karena jasa, ijarah multi jasa. Seperti itu Pak ya, yang kita gunakan akad yang pertama. Memang ada lebih ketika kita akumulasi, tapi lebihnya lebih karena dia akad di awal untung. Ciri-ciri syariah, 1, jika kita lunasi di awal sebelum tempo, artinya kita misalkan 3 tahun, nyata 2 tahun sudah melunasi, kita tidak kena penalti. Kalau di bank Pak, saya pernah punya utang di bank konvensional, yang saya punya mau melunasi, justru saya harus kena penalti nambah 5 kali angsuran, padahal melunasi. Itu ciri-ciri riba. Kalau syariah nggak ada. Ciri-ciri syariah lain adalah apabila ya kita telat bayar. Misalkan temponya tanggal 20 setiap bulan. Tanggal 20 telat bayar tanggal 25, jenengan tidak dikenakan denda apapun atau sanksi setiap bulan 25.000 kali 5 hari. Setiap hari 25 kali 5 hari, enggak ada denda apapun. Itu ciri-ciri syariah. Dan kita pakai akad yang syariah. Saya pernah ngajak jamaah, bukan jamaah, teman saya. Lah mau doain kalau emang ada kelebihan uang, kata dia gitu. Sama aja kalau ada kelebihan uang, itu kan cuma bahasanya aja dibuat-buat, dia bilang gitu. Bahasanya buat-buat. Pak Bu, yang bisa mengharamkan, yang bisa menghalalkan yang haram adalah akad. Betul? Coba contoh nih, contoh secara Islam. Ketika kita belum diakad, lelaki perempuan berpegangan tangan, boleh nggak? Enggak boleh, karena belum diakad. Tapi setelah diakad hanya dengan saya nikahkan Fulan binti Fulan, dia sudah boleh untuk dipegang dan lain sebagainya. Betul? Nah itulah yang bisa menghalalkan yang haram dengan akad. Jadi kalau dia bilang itu
yang harus kita gunakan di otak. Kita jelaskan. Ya nanti ibu umroh dengan Samira harga sekian, ya ibu DP sekian, mengatur sekian kali, itu doakan nanti. Nggak ada kelebihan apapun, artinya kalau kita telat harus denda, nggak ada sama sekali ya. Ciri-cirinya seperti itu. Dan insya Allah kita nanti Bapak Ibu semua bisa sampaikan kepada jemaah-jemaahnya dengan baik. Tentunya nanti kalau di awal dibantu oleh yang mengundang penjenengan semuanya, gitu ya. Mudah banget. Kalau ditanya oleh jemaah, Pak Tasulin, saya kalau mau ngurus sama travel Bapak nanti sambil travel, saya harus ngapain katanya gitu. Bapak cuma bilang gini, Bu, Pak punya KTP nggak? Oh punya. Kakak punya nggak? Punya. Ya udah 2 aja udah cukup. Nah, enak nggak? Kalau di Bali pakai slip baji, Bu? Kalau nggak pakai boleh nggak? Boleh. Tahu Pak punya rekening koran? Buku tabungan boleh ya? Punya semua buku tabungan? Harus berapa bulan, Bu? Buku tabungannya? 3 bulan. Kalau nggak punya sama sekali, keterangan usaha mungkin boleh? Oh, bukan ya, boleh. Jadi ada trik-trik dari nanti orang-orang sana ya, analisnya gitu. Cuma memang sementara memang ujiannya beliau masih belum satu iman, jadi masih belum agak-agak aneh ya. Tapi ini nanti akan dipermudah sama Allah. Gitu ya. Cukup bilang KTP sama kakak sudah berangkat mau nggak? Dia bilang mau. Pasti bilang begitu Pak Sulin. Ya. Kemudian apa lagi Pak Sulin? Pak nggak perlu jaminan. Enak nggak ngomong begitu? Wah, dia pasti mau berangkat. Apalagi DP-nya ringan. Kalau kemarin kami ketika umroh di bawah 25 juta itu DP-nya 0 sama sekali, nggak ada DP. Tapi karena sekarang umroh untuk pembiayaan Amitra yang dibiayai maksimal 25 juta, maka kalau harga 30 DP-nya berapa? 5 juta. Kalau harga 27 DP-nya berapa? 2 juta. Oke, kita ambil simpelnya DP minimal 5 jutaan. Tepuk tangan dong. Nah, orang ternyata mudah ya ternyata umroh. Dan ternyata orang ini semua mampu untuk ke Baitullah, cuma dia belum merasa mampu dan dia nggak memampukan dirinya. Coba motor sudah punya, mobil sudah punya, dan merasa nggak mampu, gitu ya? Belum mau beli pesawat maksudnya, gitu ya? Nah, dan bisa langsung berangkat. Bu, Pak, waktu keberangkatan sebelum pandemi ada nggak Bu Sutra dari jemaah Bali yang prosesnya seminggu sebelum berangkat di ACC kemudian berangkat? 2 hari bisa berangkat dengan tangan dong. Sering berangkat ya Bu ya, besok tangan. Ini berangkat tadi ya? Oh iya. Cuma 4 jam proses bisa langsung berangkat dengan tangan dong. Nah, sangat-sangat mudah umroh bersama Samira ya. Sangat-sangat mudah. Jadi silakan oleh Bu siar ya, dakwah ngajak orang ke Baitullah. Kenapa sih harus jadi perwakilannya Samira Travel?